kondusif dan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar pembelajaran kita efektif. Setuju tidak? Setuju. Oke, karena udah ya ngebacain peraturannya, boleh absen dulu. Ayo Dini, hadir Bu. Kalisa Aulia, hadir Bu. Nurila, gak masuk ya? Gak masuk dia Bu. Kenapa dia? Ikut mana jualan parfum. Loh, Parfum itu WSL. itu jatuhnya nggak izin dong, itu Alfa dong. Apa ya Bu? Tadi bilang gitu Bu, katanya di kamarnya udah banyak banget parfum WSL Bu, jadi dijual-jualin katanya. Under 10.000 Bu. Ya berapa? Aisyah, hadir Bu. Khairunisa, hadir Bu. Azahra, hadir Bu. Alia Kalista, hadir Bu. Terus ada Rian, Izin Bu. itu dia izin kemana? Mancing kan? Mancing ikan, itu Alfa itu, nggak bisa itu kayak gitu. Oke. Karena udah selesai ya absennya, pendekatan dulu kali ya. Di sini ibu mau nanya sedikit aja tentang kalian biar kita ada chemistry-nya. Dari Ayu mungkin. Ayu, ibu mau tahu dong rumah Ayu itu di mana sih? Itu Bu, Di sebelah mana? deket mana lubang buaya Bu? Lubang Buaya. Iya. Terus kesini naik apa? Sama pacar. Masih kecil Ayu, nggak boleh. Maksudnya saudara saya Bu, gitu. Saya langsung bercanda ngomong pacar gitu. Oh, gitu. Kesini sama pacar apa beneran saudara? Saudara Bu. Beneran ini? Ya soalnya saya juga berpacaran sama saudara Bu. Gak boleh teman-teman, jangan dicontoh ya, ini masih kecil loh. Gak boleh diulangin ya. Namanya masih kecil tapi nggak tahu Bu. Gak boleh ibu kasih tahu ya, gak baik seperti itu. Makasih ya Bu. Ya. Terus kenapa kamu milih sekolah sini? Iya. Kamu tuh masalah-masalah aja Bu, milihnya asal mencet gitu. Tutup mata berarti tidak ke sini. Ya udah, berarti rezeki saya. Terus kamu senang gak sih belajar geografi? Senang Bu. Kenapa? Karena tadinya tuh ada kakek yang saya incer Bu. Ada kakak kelas yang kamu pinjam. Betul. Tadi katanya semua kali. Iya. Gimana sih? Cowoknya aja banyak. Ya kan emang kan Sumpah itu umum loh iya tuh. Ayo, kamu anak baik nah. Iya. Seperti itu ya. Ya Bu, maaf ya Bu. Oke, selanjutnya Alis. Mau nanya dong, rumahnya di mana? Rumahnya di Pasar Rebo Ibu. Pasar Rebo. Terus kesini naik apa? Itu yang rumah sakit ya? Iya, dekat-dekat. Kesini naik apa? Naik. Ya, naik. Aduh, ini sama siapa lagi nih? Oh, Yang tadi bagus. sama ibu. Ini semua orang tua tuh. Oh, bagus. Bagus. Ayo tahu dicontoh ya. Itu juga orang tua Bu saya. Cuma bercanda doang tadi. Oke. Saya rajin seorang Bu, mungkin Percaya saya. mendekati zina. Iya, amin ya Allah, masya Allah. Oke, kamu kenapa mau belajar geografi? Karena saya mau jalan-jalan Ibu. Geografi Jalan-jalan kita keluar ke alam. Zina alam ya? Tapi mau Suka ngasih dong? duit Bu, mau ngasih duit ya? Mau ke Pulau Tidung Bu. Buat gitu. Iya. Ngapain jalan-jalan kalau hidup? Mau nyari terumbu karang Bu. Terumbu karang. Emang mau diapain terumbu karang? Mau saya jualin Bu. Iya. Lumayan nih lumayan. Nggak boleh, itu namanya buat diri ya. Tapi Itu namanya diri. nyuri itu. Nggak boleh. Kasih bayar Bu. Ya itu nggak boleh. Dan kita kayaknya cukup ya. Pendekatannya 2 orang aja. Besok selanjutnya kalian akan saya tanya lagi. Oke. Notifikasi Ayu. Nah, waktunya Ayu nggak cukup. Oke.
tradisi yang masih kental Bu. Jadi kalau di desa itu kadang ada beberapa masyarakat yang masih percaya sama hal-hal yang berbau mistis Bu, kayak gitu. Betul, betul sekali. Ada lagi? Oke, ya. Saya mau nambahin Bu. Nah, Ya. kalau menurut saya itu desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu. Betul, itu juga betul. Nah, tadi kan selain desa, kita kan ada apa? Kota Ibu. Betul. Nah, di kota itu apa yang kalian tahu tentang kota? Kota tuh biasanya isinya orang-orang yang kelas atas Bu. Oh, kelas atas. Iya. Ya. Kalau kelas kakak, tapi di kota, Ayo stop. Ya, lanjut. tapi di kota tidak memungkinkan Bu. Kalau misalkan nggak ada ketimpangan sosial. Benar, itu pasti selalu ada. Ada lagi yang mau jawab? Ki jawab Ki, kan bergantung tadi. Ada lagi? Yang lain aja. Yang lagi ya Bu. Oke, boleh. Ayo. Ini tentang apa ya Bu? Kota ya? Kota. Kalau menurut saya kota itu ya sebuah tempat yang hidup dengan berbagai warna manusia dan aktivitas yang saling bersinggungan Bu. Oke, jadi di kota itu lebih beragam ya daripada di desa. Betul. Oke. Jadi karena kita sudah melakukan pembukaan, di sini kita akan membentuk suatu kelompok. Nah, kalian bikin satu kelompok itu ada 3 orang, boleh? Nanti dibikin dan nanti ada diskusi kelompok. Jadi kalian bikin kelompok untuk berpikir kritis mengenai pertanyaan yang nanti ibu kasih ke kalian. Nah, boleh dicatat. Pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama itu, menurut kalian, apakah penduduk desa bisa hidup sepenuhnya tanpa kota atau malah sebaliknya? Dan yang kedua, mengapa harga sayuran di kota selalu lebih mahal daripada di desa? Padahal sayuran itu kan berasal dari desa, ya kak? Iya, Nah, yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan desa dan kota saling membutuhkan dan tidak bisa berdiri sendiri? Jadi nanti 3 pertanyaan itu kalian diskusikan dengan teman anggota kalian masing-masing. Nanti perwakilan dari kalian masing-masing kelompok boleh maju ke depan dan memberikan jawaban kalian menurut kalian. Oke? Ibu beri waktunya 15 menit, cukup? Bu, tapi teman saya kalau nggak masuk Bu. Isi berdua 3 aja nggak apa-apa Bu. Boleh diganti dengan yang lain juga boleh. Udah kamu Ibu saya Bu ya. lagi kalau diganti sama saya aja boleh Bu. Boleh. Jadi yang bertiga boleh. Oke. Boleh langsung diskusi? Ibu kasih waktu 15 menit ya. Kita diskusi via grup aja nggak apa-apa guys. Boleh. Makasih Ibu. Boleh ini kok. Oke, udah selesai belum? Belum jawabannya? Belum. Oke. 1 minute lagi Bu, 1 minute. Boleh. Ibu saya sudah selesai. Oke, udah selesai. Tapi saya mau jawabnya di bangku boleh nggak? Oh, di bangku aja boleh. Ibu baik banget Bu. Maaf. Ibu mengerti banget. Iya, makasih ya. Ibu jadi guru terus ya. Jadi buat jawaban nomor 3 itu kan tadi faktor apa aja nih yang menyebabkan desa sama kota ini saling membutuhkan dan tidak bisa berdiri sendiri kan ya Bu ya? Betul. Jawabannya jadi di desa ini kan adalah suatu sumber kehidupan nih Bu bagi si kota. Karena dia itu bisa menyediakan adanya bahan pangan kayak misalkan pertanian, padi, terus sayuran, buah, sama bahan baku alam Bu yang memang penting gitu aspeknya. Terus desa juga menyimpan kehangatan alam sama kearifan lokal yang bisa ngajarin kita nih Bu bahwa hidup ini harus selaras dengan lingkungan. Sedangkan kota ini lebih memberikan atau menawarkan berbagai kemudahan kayak misalkan yang pendidikan yang tinggi, fasilitas kesehatan, lapangan pekerjaan sama teknologi yang mendukung untuk memajukan individu dan masyarakat.
bisa dinikmati sama banyak orang. Nah, kota itu identik sama pusat inovasi sama layanan Bu. Jadi pada gilirannya bisa mendukung adanya perkembangan di desa. Jadi desanya nggak tertinggal. Misalkan ada akses teknologi sama modal Bu buat usaha pertanian. Itu kita bisa setorkan ke desa karena kan kita tahu teknologi desa tuh kayak masih minim ya Bu. Kadang nggak ada lampu di di rumah-rumahnya dan masih sederhana banget gitu. Nah yang ketiga dari sisi sosial budayanya. Jadi masyarakat desa sama kota ini dia saling ada nilai untung lah Bu sama pengalaman. Misalkan membuat kebudayaan yang terus bisa bertransformasi. Jadi pertukaran kayak misalkan menjadi ikatan manusia yang lebih kuat sama yang penuh makna Bu. Kan yang kita tahu kota ini biasanya orang-orang itu sombong-sombong ya Bu ya. Sedangkan kalau di desa kayak rumpun gitu kayak baik banget, bahkan ketemu sama aja saling menyapa gitu Bu. Nah terus jadi untuk singkatnya tuh kayak desa sama kota ini ibaratkan dua rumah yang hidup berdampingan. Satu memberi ketenangan yang sama seperti dia dan sumber daya alami. Nah, sementara yang lain ini memberikan semangat adanya nilai kemajuan sama kesempatan. Jadi hidup itu saling membutuhkan dan melengkapi. Jadi intinya tuh dari keberlangsungan inilah kita sebagai manusia ini saling terhubung, bukan pernah terpisah dan kesendirian seperti jarak balik. Boleh tepuk tangan itu. Perumpamaannya bagus ya, Genzi banget nih soal-soal kayak gitu ya. Oke, bagus jawabannya si Alia ini keren banget. Kita boleh mencontoh dari si Alia. Selanjutnya ada lagi yang mau jawab? Oke, boleh ya. Mau jawab pertanyaan apa? Saya mau jawab pertanyaan aja. Ayo. Yang nomor 1. Boleh. Mau maju atau di situ aja? Jawab saya. Oke. Nah, kalau dari saya sendiri, penduduk desa dan kota sebenarnya itu memiliki hubungan yang sangat saling bergantung. Kenapa? Karena sehingga sulit sekali bagi salah satu di antaranya untuk hidup sepenuhnya tanpa yang lain. Oke, maaf Bu, maksudnya yang jawaban ketiga. Ya, saya berarti beda ya. Penduduk desa itu biasanya mengandalkan kota untuk akses pada kebutuhan dan layanan yang lebih kompleks seperti pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan spesialis, pasar yang lebih besar, serta berbagai fasilitas sosial dan juga teknologi modern. Nah sebaliknya, kalau kota itu membutuhkan desa sebagai sumber bahan pangan, bahan baku dan juga ruang terbuka hijau yang menjaga keseimbangan lingkungan. Nah kalau desa itu mempunyai kekayaan alam dan kearifan lokal yang menopang keberlanjutan hidup. Sementara kalau kota itu menyediakan kesempatan pengembangan ekonomi dan juga sosial yang lebih luas. Jadi di antara desa sama kota itu ada simbiosis yang membentuk satu kesatuan ekosistem sosial dan juga ekonomi yang saling menguatkan, yang dimana bukan harus dipisahkan atau dijalan secara terpisah sebelumnya. Jadi kehidupan manusia itu akan lebih seimbang dan juga berkelanjutan ketika keduanya bisa saling melengkapi dan juga menghargai peran masing-masing. Berarti itu dia simbiosis mutualisme ya. Kalau kita lihat dalam perspektif IPA ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Dea. Oke, ada yang mau jawab lagi untuk 3 pertanyaan tadi? Ada lagi nggak? Ayo Bu. Oke, ayo lagi. Aktif banget si Ayu. Boleh kasih nilainya nih, bagus nih. Sebentar ya Bu, give me 1 second. Jangan second. Kelebihan gula ya? Second dong ya Bu. Iya, ayo kelebihan gula yuk. Oke, saya izin saya menjawab nomor 2 ya Bu pertanyaannya. Boleh. Dan juga izin sebelumnya saya mau kursi saya aja Bu. Oh, oke. Coba saya Bu. Maaf, habis naik motor kejublak. Iya. Oke. Teman-teman izin menjawab, Ibu juga izin menjawab. Jadi pertama, kan pertanyaan itu adalah mengapa harga sayuran di kota selalu lebih mahal daripada di desa. Padahal kan sayuran itu berasal dari desa. Nah, pertama
kerja sehingga waktu perjalanan. Setiap tahap pengiriman ini menambah nilai harga sayur yang sampai di pasar kota. Selain itu, di kota ada biaya lain yang ikut menentukan harga seperti biaya sewa kios atau tempat penjualannya. Nah, biaya distribusi lanjutan juga termasuk serta kebutuhan pedagang untuk menutupi pengeluaran hidup di lingkungan perkotaan yang biasanya lebih mahal. Belum lagi, di kota ada permintaan yang lebih tinggi dan beragam dan juga fluktuasi harga akibat pasokan yang kadang tidak selalu stabil, Bu. Nah, namun di balik harga yang lebih mahal itu kita bisa menyadari bahwasannya para petani di desa sebenarnya kerja keras menyediakan hasil bumi yang sehat untuk kita. Jadi harga yang lebih tinggi di kota tidak selalu berarti keuntungan besar bagi mereka, tapi bagian dari rantai panjang yang memastikan sayuran segar sampai di tangan kita, Bu. Itu jawaban saya, Bu. Menurut Ayu itu adil nggak untuk masyarakat desa ataupun kota? Enggak. Kenapa? Menurut saya ada sih, Bu, karena kan kalau di pedesaan itu kan dia tidak membutuhkan biaya anggaran dari transportasinya juga, Bu, sama tenaganya. Sedangkan yang sudah saya baca tadi juga, kalau kita di perkotaan itu kan harus melalui transportasi, juga kita membutuhkan tenaga kerja, kita membutuhkan waktu untuk sampai penyampaian itu, Bu. Belum lagi transportasi yang namanya ada pajak-pajak itu, Bu. Jadi menurut saya itu adil, Bu. Oke, bagus jawabannya Ayu. Boleh kasih tepuk tangan? Oke, karena 3 pertanyaan tadi udah dijawab oleh masing-masing kelompok, ada yang mau kasih kesimpulan nggak dari 3 jawaban itu? Aku. Mau jawab? Ya, mau. Oke, boleh. Jadi kesimpulan dari pertanyaan 3 itu, desa sama kota ini merupakan dua wilayah yang saling melengkapi dan tidak bisa berisi. Jadi, Bu, desa ini tempat lebih dekat dengan alam, terus mengganggu teguh adanya adat istiadat sama mayoritas dari penduduknya, Bu. Dalam bekerja di sektor pertanian sama kehidupan sosial itu lebih erat sama berbasis gotong royong. Sementara di kota dia pusat kehidupannya lebih dinamis, modern, sama masyarakat itu atau penduduknya heterogen, Bu. Jadi bekerjanya itu di sektor yang luas gitu, serta memiliki pola hidup sama yang lebih individualis sama mandiri. Oke, bagus sekali Alia Kalista, boleh tepuk tangannya lagi. Oke, karena diskusi kelompok kita udah selesai dan materi intinya udah selesai juga, jadi Ibu akan kasih tugas kelompok juga, tapi buat minggu depan. Boleh tolong dicatat ya. Jadi tugasnya itu kalian jelasin dampak positif dan negatif yang ditimbulin oleh interaksi desa dan kota bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut, dan buatlah diagram atau tabel yang menggambarkan hubungan timbal balik antara desa dan kota beserta bentuknya. Dan juga kan tadi udah diskusi kelompok ya, dan kalian tadi disuruh open book, boleh nanti linknya atau data-datanya kirim ke drive yang nanti saya kirim ke grup ya. Oke? Dan mungkin sekian itu saja dari saya pengajaran hari ini. Boleh dipimpin doa dulu? Oke, baik teman-teman, sebelumnya mengakhiri pembelajaran pada hari ini, akan kami berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di depan semuanya. Makasih, Bu. Makasih, Bu.